Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita coba sedikit mengulas tentang market share. Jadi di beberapa waktu yang lalu saya sudah upload video tentang marketing juga, tentang dunia pemasaran. Tapi hari ini kita coba sedikit membahas mengenai market share. Jadi ini ada sedikit kesalahan pemahaman di masyarakat tentang market share itu. Jadi hari ini saya coba untuk sedikit meluruskan gitu ya, walaupun sebenarnya perlu waktu lama untuk mengembalikan kepada yang seharusnya, tapi sekali lagi pengertian market share yang berkembang di masyarakat agak berbeda dengan yang ada dalam teori. Dalam masyarakat, pengertian dari market share adalah pangsa pasar. Iya benar, sama pangsa pasar, cuma secara keseluruhan. Jadi misalnya ditanya, kita mau jualan, terus ditanya pangsa pasarnya gimana? Pangsa pasarnya itu adalah mahasiswa dari umur 18 sampai dengan 30 misalnya gitu. Itu market share atau pangsa pasar. Tapi sebenarnya yang disebut sebagai market share atau pangsa pasar adalah persentase besarnya penjualan yang kita lakukan dibandingkan dengan penjual lain yang ada di pasar gitu. Misalnya kalau misalnya saya jualan, ya sederhana ya, secara sederhana gini, kalau misalnya saya jualan rambutan di pasar tradisional gitu ya, misalnya ada 4 penjual dan saya bisa menjual misalnya 10 ikat, berarti pangsa pasar saya adalah 10 ikat yang beli itu. Jadi sekali lagi, market share bukan seluruh orang atau seluruh konsumen atau calon konsumen yang ada di pasar, tapi market share adalah persentase atau besarnya penjualan yang kita lakukan bila dibandingkan dengan penjual lain gitu. Nah, ini kadang-kadang kan orang salah mengartikan ini. Jadi market share adalah persentasenya atau jumlahnya atau berapa banyak hasil yang kita bisa jual dibandingkan penjual yang lain. Nah, untuk beberapa kasus oleh para perusahaan besar, istilah dari market share ini dilihat dari dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah dilihat dari value-nya, seberapa besar value yang bisa didapatkan dari jualan tersebut atau seberapa banyak jualannya gitu. Jadi ada dua, dari volume dan juga dari value. Nah, sekali lagi, bila kita ngelihat dari pengertian di sini adalah berapa persentase besarnya penjualan dibandingkan penjualan yang dilakukan oleh pesaing kita, berarti kita lihat berapa banyak jualannya gitu. Nah, kadang kalau ditemukan di beberapa kasus gitu ya, kita bisa jualan banyak, tapi juga ada yang kita jualan misalnya nggak sebanyak orang lain. Nah, banyaknya ini menentukan siapa yang menjadi pemimpin pasar atau disebut sebagai market leader gitu. Jadi istilah dari market share ini nanti berhubungan dengan market leader. Nah, market leader adalah si penjual yang memiliki persentase jualan lebih banyak dibandingkan saingannya dalam market share gitu. Nah, tentang market leaders udah dibahas gitu di video yang lainnya. Jadi sekali lagi ini adalah market share atau pangsa pasar yang selama ini banyak orang mensalahartikan gitu. Sebenarnya market share adalah seberapa besar gitu ya. Jadi besarnya yang kita bisa jual. Nah, sekali lagi perusahaan itu membagi menjadi dua, dilihat dari volumenya atau dilihat dari value-nya. Gitu. Walaupun ada juga pengertian yang lain dari market share, tapi saya di sini hanya mencoba untuk menjelaskan dari volume dan dari value. Nah, berikutnya, kalau dilihat dari value market share gitu ya, atau dari nilai produknya, di sini bisa digambarkan bahwa value market share adalah keseluruhan nilai produk yang dijual perusahaan dibandingkan total seluruh produk yang ditawarkan di pasar. Gitu ya. Maksudnya gini. Misalnya saya pabrik mobil gitu ya, pabrik mobil dan saya jualan di Indonesia. Misalnya saya mengirim dari pabrik saya ke Indonesia itu misalnya 100 mobil. Dari 100 mobil itu rupanya yang terjual adalah 25 gitu. Nah, value market share adalah itu. Jadi perbandingan dari berapa jumlah yang saya jual berbanding dengan berapa produk yang saya tawarkan. Jadi dalam hal ini bisa dibilang bahwa persentasenya adalah 25% karena dari 100 yang dijual itu 25 yang laku. Jadi itu 25%. Jadi value market share adalah seluruh nilai produk yang dijual perusahaan dibandingkan seluruh produk yang ditawarkan di pasaran.
gitu ya. Nah, terkadang angka value market share tidak selalu linear dengan jumlah market share. Jadi kadang-kadang nggak sama gitu. Kenapa? Karena bisa jadi jumlahnya lebih besar sedangkan value-nya lebih sedikit atau kebalikannya, gitu ya. Di sini disebutkan lagi jadinya, jadi apabila value market share tinggi belum tentu volume market share juga tinggi. Jadi nggak selalu berbanding sama gitu. Jadi karena beda antara value dengan volume, sudut pandangnya beda. Karena sudut pandangnya beda berarti tidak selalu bersifat linear. Kalau ini naik, yang satu juga naik. Enggak seperti itu, gitu ya. Ini adalah value market share. Lalu berikutnya ada volume market share. Apa sih volume market share? Volume market share mengarah pada jumlah unit yang berhasil dijual perusahaan dari total unit yang terjual di dalam pasar. Nah, ini beda. Kalau yang tadi jumlah yang dijual berbanding dengan jumlah yang kita tawarkan, kita lihat dari sudut satu perusahaan. Jadi saya menawarkan 100 mobil tapi yang terjual hanya 25. Tetapi kalau volume, yang volume market share gitu ya, ini mengarah kepada jumlah yang berhasil kita jual dibandingkan dengan berapa total semua yang ada di pasar. Dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, kita berapa jualnya gitu. Jadinya ini dilihat dari berapa berhasil kita jual. Tadi itu mobilnya hanya 25 gitu ya. 25 mobil yang bisa saya jual di Indonesia, tapi yang beli mobil di Indonesia mungkin lebih dari 100, lebih dari 1000, tapi saya cuma jualan hanya 25 gitu ya. Jadi ini adalah volume market share gitu. Jadi berbeda dengan tadi yang volume adalah dilihat dari berapa jumlah yang kita jual itu berbanding dengan berapa jumlah total unit yang terjual gitu. Bukan cuma kita doang tapi juga dari perusahaan yang lain. Nah, berikutnya volume market share bisa jadi lebih tinggi daripada value market share bisa jadi lebih tinggi daripada volume market share. Jadi ini yang biasa sering terjadi. Yang biasa terjadi value-nya bisa lebih besar dari volumenya. Seperti tadi. Kalau misalnya saya jualan 25, sedangkan saya memasarkannya itu nawarinnya 100. Yang terjual 25, saya ada 25% gitu ya. Tapi kan sekali lagi yang beli mobil bukan cuma ke saya doang, tapi yang dari yang lain. Nah, di saat itu mungkin total semua orang yang beli mobil misalnya itu ada 1000. Nah, 25 dari 1000 kan itu jelas lebih kecil dibandingkan yang tadi, dibanding perbandingan antara 100 dengan 25 kayak gitu. Jadi ini yang sering terjadi adalah seperti itu. Jadinya tidak selalu berbanding sama antara value dengan volume. Gitu ya. Oke, berikutnya kita lanjut kepada cara membesarkan market share. Tentunya kalau kita jual maunya kita jual banyak dong, gitu ya. Nah, gimana cara untuk membesarkan market share kita, gitu ya. Secara sederhana ada banyak macam, tapi saya hanya menggambarkan beberapa di antaranya aja yang menurut saya ini yang dominan gitu. Yang pertama, cara membesarkan market share adalah dengan cara turunkan harga. Kenapa? Karena pertama, yang namanya konsumen pasti maunya harganya murah. Jadi itu yang pertama kali mereka suka adalah harganya yang murah. Oleh karena itu, diskon merupakan salah satu strategi yang bisa meningkatkan pangsa pasar. Kenapa? Karena tadi masyarakat bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Gitu. Makanya kalau misalnya di pusat perbelanjaan gitu ya, misalnya di toko baju, biasanya di Sabtu Minggu itu ada diskon gitu. Atau mungkin misalnya kalau misalnya di Alfamart atau Indomaret gitu di akhir minggu ada beberapa produk yang biasanya diskon gitu ya. Jadi diskon ini biasanya mendongkrak dari penjualan gitu ya. Nah, meski demikian, yang tadi saya bilang diskon ini penting atau penurunan harga ini penting, meski demikian nggak semua produk bisa pakai cara ini gitu. Misalnya kalau kita ngomongin produk dengan kualitas tertentu atau punya image tertentu, biasanya kalau dijual dengan harga murah, orang jadi berpikir nih ada apa dengan produk ini. Misalnya mobil mewah seperti Mercedes-Benz gitu, tahu-tahu ada diskon 100 juta gitu atau diskon misalnya 50 juta, masyarakat jadi bingung nih, kenapa nih kok mobil yang biasanya harganya mewah dan yang mahal dan kesannya mewah ini kok jadi kayak kacang goreng gitu, murah banget gitu. Jadi ini yang nggak bisa dilakukan. Jadi melakukan diskon ini tidak bisa dilakukan untuk semua
produk gitu ya. Bahkan di satu brand sendiri ada beberapa produk yang memang dikhususkan untuk target atau audiens tertentu, sehingga akhirnya dia nggak bisa diturunin. Mungkin untuk lini produk yang lain bisa diturunin, tapi untuk produk dengan tipe tertentu nggak bisa diturunin. Kenapa? Karena tadi sudah menggambarkan satu image tertentu gitu, misalnya gitu ya. Jadi ini yang pertama, strategi yang bisa dilakukan untuk membuat market share lebih banyak, lebih bagus, lebih hebat gitu, lebih luas adalah dengan cara yang satu ini, menurunkan harga, salah satunya dengan cara melakukan diskon gitu. Oke, berikutnya melakukan inovasi. Konsumen cenderung mencari hal yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang beda gitu ya. Misalnya lebih mudah digunakan atau lebih serbaguna atau bisa menggabungkan beberapa fungsi. Misalnya kalau misalnya kita contohnya yang terbaru, misalnya ada handphone atau smartphone yang bisa ditekuk atau dilipat gitu ya, atau mungkin ada laptop yang bisa layarnya dicabut, dilepas gitu ya, berganti menjadi tablet seperti itu, atau mungkin mobil yang gabungan antara mobil listrik dengan mobil bensin yang disebut sebagai hybrid segala macam gitu. Nah, ini biasanya yang membuat konsumen menjadi lebih tertarik gitu. Jadi ada sesuatu hal yang baru. Nah, biasanya ini dilakukan untuk menarik pembeli baru gitu ya. Ini adalah yang kedua, adalah inovasi. Lalu berikutnya yang ketiga yang bisa membuat pasar menjadi lebih lebar lagi adalah dengan cara menggarap kelompok demografi baru. Banyak orang atau banyak perusahaan melakukan promosi di tempat yang sama, terkadang membuat produk di tempat yang sama, misalnya perusahaan kosmetik hanya menjual kepada wanita aja gitu, sehingga akhirnya nanti mereka hanya berkecimpung di situ-situ aja, sehingga akhirnya nanti nggak bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas ini, sehingga akhirnya diperlukan cara untuk membuat ini garapan dari kelompok demografi yang baru, misalnya dengan cara membuat sebuah produk yang untuk pria gitu, misalnya kan udah banyak sekarang itu mungkin gitu ya, produk sabun cuci muka untuk pria, atau bahkan dulu sempat juga jadi perdebatan ini, tapi sekarang udah nggak jadi perdebatan lagi karena udah orang udah sangat maklum. Tapi waktu pertama kali di launching produk ini jadi hal yang dicemooh, bahkan mungkin dikategorikan aneh karena dibuat sebuah sampo khusus untuk wanita yang berhijab gitu, atau yang pakai jilbab gitu. Jadi kenapa bukannya sama, tapi rupanya memang nggak kayak gitu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merawat rambut yang dilakukan oleh wanita gitu ya. Ada yang akan berhijab segala macam, juga akhirnya memerlukan sebuah perawatan tertentu, dan ini sebenarnya ada sebuah cara yang baru, cara yang bagus untuk menggarap sebuah kelompok demografi yang baru. Jadi jangan main di situ-situ doang, tapi kita harus punya cara yang baru untuk mengambil pelanggan yang lain yang baru gitu. Lalu berikutnya yang bisa dilakukan dalam membuat pangsa pasar lebih besar adalah dengan cara memberikan layanan yang terbaik. Jadi ini bukan cuma layanan bagaimana kita menjual gitu ya, tapi juga bagaimana kita bisa mengelola konsumen dengan cara memberikan layanan purna jual. Itu jadinya kita bukan cuma misalnya nih, bukan cuma ngomongin jualan mobil gitu ya. Kalau jualan mobil setiap orang juga bisa, setiap pabrik mobil bisa jual mobil. Cuman masalahnya bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah dari jual mobil itu. Misalnya begitu kita sudah bisa menjual mobil, kita juga misalnya menanyakan lewat telepon kepada pembelinya bagaimana mobilnya, apakah ada kendala atau sesuatu hal yang harus diketahui gitu. Misalnya, oh ini rupanya setirnya kurang responsif, ya tinggal nanti dibawa ke, karena masih dalam garansi misalnya, silakan bawa ke bengkel, atau mungkin setiap jangka waktu tertentu diberikan notifikasi misalnya lewat WhatsApp atau lewat SMS untuk mengingatkan konsumen untuk ganti oli, atau mungkin waktu ganti oli di periode saatnya konsumen harus membawa mobilnya untuk ganti oli, misalnya memberikan diskon dari harga olinya atau gratis dari servisnya dan sebagainya. Dan ini saya rasa juga
cukup baik gitu ya, dan bisa menarik perhatian orang sehingga akhirnya konsumen jadi puas. Dan biasanya kalau konsumen yang puas itu akan ngomong ke konsumen yang lain atau mungkin calon konsumen yang lain, sehingga akhirnya seperti yang kita kenal dengan teori word of mouth gitu ya. Jadi pemasaran terbaik adalah pemasaran dari orang yang pernah memakai produk kita dan mereka puas, sehingga akhirnya mereka bisa mempromosikan kepada orang lain seperti itu. Dan ini adalah beberapa cara dari banyak cara yang bisa dilakukan dalam melebarkan atau meluaskan dari pangsa pasar gitu. Jadi kesimpulannya secara sederhana adalah pangsa pasar adalah sebuah persentase atau sebuah besaran dari seberapa besar kita bisa menjual produk kita di pasar, dan itu dibandingkan dengan produk orang lain gitu ya. Jadi bukannya sebanyak jumlah orang yang bisa dijual gitu. Jadi bukan itu, jadi berapa persentase yang kemampuan kita. Jadi bukan semua pasarnya, itu nanti berbeda lagi gitu. Tapi yang jelas yang namanya pangsa pasar adalah sebuah persentase atau jumlah kemampuan kita dalam menjual produk di pasaran bila dibandingkan dengan kompetitor gitu ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan meningkatkan pangsa pasar kita. Salah satunya adalah dengan cara membuat inovasi produk dan lain sebagainya seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pokok bahasan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran lagi yang lebih luas mengenai apa yang disebut sebagai pangsa pasar atau market share. Demikian dari saya, terima kasih atas semua perhatian yang diberikan, dan seperti biasa bila ada saran, kritik, atau mungkin ada ide untuk tolong dong dibikinin penjelasan tentang ini gitu ya, tapi jangan ribet-ribet, yang sederhana aja, silahkan diketik di kolom komentar. Siapa tahu nanti bisa saya bikin, karena permintaan dari kalian itu jadi bahan saya untuk belajar lagi, karena saya harus baca buku lagi, searching lagi, dan sebagainya gitu. Terima kasih atas semua perhatiannya sekali lagi untuk hari ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.